Shalom saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari tanduk kecil yang terluka oleh sebab kekuasaannya dicabut pada akhir masa 1260 tahun atau di akhir periode waktu 3,5 masa atau 42 bulan yang kita tahu dalam sejarah terjadi pada tahun 1798. Nah, tetapi nubuatan Alkitab menyatakan binatang yang terluka parah ini atau tanduk kecil yang terluka parah ini sembuh. Itu dicatat di Wahyu pasal 13. Nah, lalu kemudian kita dapati juga di Wahyu pasal 13 bukan hanya sembuh, tapi kesembuhannya ini oleh karena pertolongan dari binatang yang muncul kemudian di Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai ayat 18 yang menolong binatang yang pertama atau tanduk kecil ini sembuh. Nah, dalam video ini saya akan memperkenalkan kepada saudara ciri-ciri dari binatang yang kedua yang akan muncul dari dalam bumi, yang akan memulihkan, menyembuhkan, mengembalikan kekuasaan dari tanduk kecil, atau menyembuhkan luka parah, mengembalikan kekuasaan yang hilang dari tanduk kecil. Siapa dia? Ikuti ciri-ciri dari binatang ini. Nah, bila mana di video ini saudara mendengar saya mengatakan binatang yang pertama, itu artinya saya sementara berbicara tentang tanduk kecil atau binatang yang keluar dari dalam laut di Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8. Lalu kalau saya berbicara tentang binatang yang kedua, artinya saya sementara berbicara tentang binatang yang muncul dari dalam bumi yang dicatat pada bagian kedua Wahyu pasal 13 mulai dari ayat 11 sampai ayat 18. Nah, semoga saudara mengikuti sampai di situ. Nah, ini ciri-ciri binatang yang kedua ini. Yang pertama adalah binatang ini adalah satu bangsa atau dalam bahasa modern satu negara. Mengapa? Karena memang binatang dalam nubuatan Alkitab, baik buku Wahyu maupun buku Daniel, binatang disebutkan adalah bangsa atau kerajaan. Saudara bisa pergi ke Daniel pasal 7 ayat 17, ayat 23. Di sana saudara akan dapatkan keterangan bahwa binatang adalah kerajaan atau raja. Raja dan kerajaan adalah hal yang sama yang digunakan Daniel secara bergantian membicarakan hal yang sama. Nah, itu yang pertama. Jadi ini binatang yang kedua ini adalah satu negara. Negara apa itu? Itulah pekerjaan rumah saudara untuk mencari tahu. Yang kedua, ciri yang kedua adalah binatang ini muncul setelah tanduk kecil terluka. Kita tahu dalam Daniel pasal 7 ada Babylon, Medo-Persia, kemudian kerajaan Yunani, kerajaan Roma terpecah menjadi 10, muncul tanduk kecil, lalu tanduk kecil ini disebutkan terluka. Tapi sebelum dia terluka, Daniel pasal 7 ayat 23, 24, 25, khususnya ayat 25 menjelaskan tanduk kecil ini berkuasa selama 3,5 masa yang sama juga dengan 42 bulan yang juga sama dengan 1260 tahun. Bila saudara ingin memahami 3 periode waktu ini, saudara bisa melihat video yang telah saya bahas sebelumnya di mana saya menjelaskan apa itu 3,5 masa, apa itu 42 bulan, dan apa itu 1260 tahun. Singkatnya adalah 3 urutan waktu ini berbicara hal yang sama. Tanduk kecil berkuasa mulai dari tahun 538
Kalau kita tambah 1260 tahun dari sana, kita akan dapatkan tahun 1798. Karena tanduk kecil ini mulai berkuasa bulan Februari ketika Ostrogot dihancurkan. Kalau begitu, 1260 tahun kemudian pasti juga akan tiba pada bulan Februari 1798. Nah, sejarah membuktikan menggenapkan nubuatan Alkitab ini, karena memang nubuatan tidak akan pernah salah, telah terjadi sesuatu yang extraordinary pada bulan Februari tahun 1798 ketika kekuasaan Roman Papasi dicabut oleh revolusi Prancis. Jenderal Berthier menangkap Pope Pius yang ke-6, memenjarakan beliau, lalu mati di Prancis pada tahun 1799. Lalu di ayat 11, di pertemuan sebelum kita sudah bahas ayat 10 yang menggambarkan kekuasaan tanduk kecil ini dicabut. Lalu ayat 11, ayat sesudahnya berbicara muncul binatang dari dalam bumi. Kalau begitu, negara ini akan muncul sekitar tahun 1798. Di sekitar itu. Apa itu? Saudara harus cari tahu. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah muncul dari dalam bumi. Nah, perhatikan detail-detail ini yang akan saya katakan kepada saudara. Dalam nubuatan Alkitab, air atau tempat yang banyak air melambangkan bangsa-bangsa. Binatang-binatang yang keluar dari dalam air dalam Daniel pasal 7 disebutkan muncul dari dalam air dari bangsa-bangsa. Jadi Babel, Medo-Persia, Yunani, Roma. Ini adalah tempat teritori yang berpenduduk, yang banyak penduduknya. Itu sebabnya disebutkan muncul dari dalam air atau dari dalam laut. Wahyu pasal 17 ayat 15, catat ayat ini saudara yang kekasih. Wahyu 17 ayat 15 juga membantu kita mengerti apa itu air dalam nubuatan. Air adalah bangsa-bangsa. Itu detail yang pertama. Nah, detail yang kedua adalah ketika binatang ini muncul, tidak dalam keadaan perang satu kerajaan melawan kerajaan yang lain. Ingat di Daniel pasal 7, bangsa Roma mengalahkan Yunani. Yunani mengalahkan Medo-Persia. Medo-Persia mengalahkan Babel. Jadi dalam keadaan peperangan, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Tapi negara ini muncul tidak dalam keadaan saling mengalahkan satu dengan yang lain, karena dia muncul sendirian, tidak dalam situasi peperangan. Itu detail yang kedua. Nah, detail yang ketiga adalah kata bumi itu sendiri. Jadi kata bumi sudah pasti berbeda dengan air dalam simbol nubuatan Alkitab, khususnya buku Wahyu dan buku Daniel. Kalau begitu, bumi ini adalah tempat yang tidak padat penduduknya, atau mungkin juga kosong, tidak ada penduduk di sana. Dari sanalah binatang ini akan muncul sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat 11. Negara yang mana itu? Saudara cari tahu dalam sejarah. Nah, itu ciri yang ketiga, muncul dari dalam bumi. Sekarang ciri yang keempat, dan ini kita dapatkan di ayat 11 Wahyu pasal 13. Mari kita baca lebih dahulu. Wahyu pasal 13 ayat 11 berbunyi begini, "Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga." Nah, kata keluar di sini saudara yang kekasih memiliki penekanan kecil awalnya, kemudian menjadi besar. Bagaimana kita tahu?
Karena kata ini muncul juga di bagian lain Alkitab, menggunakan kata yang sama, tapi bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata yang berbeda. Tapi kata bahasa Grikanya sama, yaitu anabeino atau besomai. Itulah kata Grika di ayat ini, atau kata keluar. Nah, mari kita pergi ke Matius 13 ayat 7, kita akan temukan kata yang sama di sana. Berbunyi begini, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah. Itu kata itu ya, makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Jadi kata keluar dan makin besarlah, ini menggunakan kata yang sama. Awalnya kecil, keluar kecil, tapi dia menjadi besar. Nah, itulah binatang yang keluar dari dalam bumi. Awalnya kecil, tetapi dia menjadi negara yang besar. Apa itu? Kembali saudara sendiri yang akan mencari tahu. Itu PR bagi saudara, oke? Yang kelima sekarang, ciri yang kelima adalah kita tahu bahwa binatang dalam Daniel pasal 7 keluar dari dalam laut. Ya kan? Dan secara geografi kita perhatikan dua binatang yang pertama, yaitu Babel dan Medo-Persia, itu muncul di Asia. Lalu dua binatang yang berikut, yaitu Yunani dan Roma, muncul di Eropa. Kalau saudara perhatikan, nubuatan Alkitab bergerak dari timur ke barat. Seiring juga berpindahnya atau bergesernya juga kekristenan dari timur, kemudian berpindah pusatnya di barat. Nah, keempat binatang ini di Asia dan di Eropa, Alkitab menyebutkan muncul dari dalam air, dari tempat yang padat penduduk atau dari tempat yang berpenduduk. Kalau begitu, binatang yang muncul dari dalam bumi sudah pasti secara geografi saudara tidak akan temukan di Asia atau di Eropa. Karena kalau dia ditemukan di Asia dan di Eropa, ia akan masuk di kategori binatang muncul dari dalam air. Tapi Wahyu 13 ayat 11 menyebutkan binatang yang kedua ini muncul dari dalam bumi. Secara geografi kalau begitu, dia tidak ditemukan di Asia atau di Eropa. Tapi clue yang saya bisa berikan atau bantuan saya bisa berikan kepada saudara untuk mengerti ini adalah ini bergerak dari timur ke barat. Negara apa itu? Saudara, mohon saudara mencari atau membuat research, mencari tahu negara apa yang pendeta Kenny bicarakan di sini. Yang keenam, ciri yang keenam adalah teritori dari bangsa atau negara ini, atau binatang yang kedua ini, binatang yang muncul dari dalam bumi ini, Alkitab menyebutkan teritori ini menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan. Dalam Wahyu pasal 12, saya mengajak saudara mengambil waktu membaca secara keseluruhan Wahyu pasal 12. Nah, teritori yang sama, yaitu bumi yang muncul di Wahyu 13 ayat 11, muncul juga di Wahyu pasal 12, yaitu kata bumi. Teritori ini menyiapkan tempat perlindungan bagi perempuan. Jangan lupa perempuan adalah simbol jemaat dalam kitab Wahyu, atau dalam nubuatan, atau dalam Alkitab secara keseluruhan. Yang dianiaya selama periode 1260 tahun. Nah, saudara kalau dengar periode ini 1260 tahun, saudara seharusnya sudah tahu karena kita sudah bahas, saya sudah sebutkan berkali-kali di video ini dan di video-video sebelumnya.
Nah, mari saya terangkan sedikit saja tentang Wahyu pasal 12. Kalau saudara pergi ke Wahyu pasal 12, khususnya mulai dari ayat 13 dan seterusnya, saudara akan mendapatkan gambaran naga, itu setan, berusaha mengejar jemaat dan untuk menganiaya jemaat ini selama periode 1260 tahun. Tetapi katanya bumi menolong perempuan ini. Nah, ini yang saya mau tanya kepada saudara. Ketika aniaya terjadi di Eropa, karena jangan lupa, masa aniaya yang kita bicarakan yang terjadi 1260 tahun ini mayoritas terjadi di Eropa. Ketika aniaya terjadi di sana, kemana umat-umat Tuhan pergi melarikan diri dan mencari tempat perlindungan dari aniaya yang terjadi di Eropa? Di mana tempatnya? Itulah bumi, itulah negara yang kecil awalnya, tapi menjadi besar. Nah, saya perlu menerangkan hal yang penting kepada saudara untuk saudara mengerti. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 11, binatang yang keluar dari dalam bumi ini artinya bangsa yang keluar dari satu teritori. Jadi akan ada bangsa yang akan keluar dari satu teritori ini. Tetapi sebelum bangsa ini muncul, teritori di mana bangsa ini akan muncul sudah ada. Tapi bangsa itu belum menjadi satu bangsa, hanya tanah atau teritori atau tempat dari mana bangsa itu akan muncul sudah ada di sana. Karena umat Tuhan yang melarikan diri dari Eropa dan pergi ke tempat ini belum menjadi satu bangsa. Semoga saudara mengerti maksud saya. Sekarang mari kita lihat ciri yang ketujuh dari binatang yang muncul dari dalam bumi ini. Bangsa ini atau negara ini akan menjadi negara superpower atau worldwide superpower atau negara adikuasa. Mengapa? Wahyu 13 menolong kita mengerti ini. Negara ini akan menjadi negara superpower secara ekonomi, secara militer, dan secara politik. Ini negara yang akan menjadi negara yang paling hebat di dunia sekarang ini secara ekonomi, militer, dan politik. Mengapa? Karena kitab Wahyu menyebutkan negara ini atau binatang ini melarang semua orang di dunia ini untuk membeli dan menjual. Saudara yang kekasih, hanya negara yang memiliki kekuatan superpower lah yang dapat melakukan ini. Melarang seluruh dunia, seluruh orang di sini untuk membeli dan menjual. Kalau tidak memiliki tanda binatang, tidak bisa membeli. Secara ekonomi, kalau begitu negara ini sangat hebat kekuatannya. Secara militer juga demikian. Kenapa? Karena kitab Wahyu menyebutkan binatang ini sanggup memaksakan semua orang untuk menyembah binatang yang pertama, kalau tidak akan dibunuh. Nah, kalau membunuh orang, kekuatan militer, sipil militer yang dapat melakukannya. Kalau begitu negara ini punya kemampuan militer yang superpower untuk memaksakan seluruh orang di dunia ini menyembah binatang yang pertama. Itu menurut nubuatan kitab Wahyu. Yang ketiga, secara politik negara ini juga memiliki kekuatan yang hebat. Kenapa? Karena binatang ini akan menuntun, memimpin semua bangsa untuk menyembah binatang yang pertama. Jadi negara ini sudah pasti adalah negara superpower. Negara apa itu? Nah, saudara sendiri yang menebak. Mungkin dengan menyebut ini, saudara sudah semakin
ada gambaran, mungkin ini dia, mungkin ini. Mari kita teruskan. Yang ke-8 sekarang, saudara yang kekasih. Tanda yang ke-8, dalam Daniel pasal 7, binatang atau kerajaan digambarkan di sana saling mengalahkan. Contohnya, Medo-Persia mengalahkan Babel. Yunani mengalahkan Medo-Persia. Roma mengalahkan Yunani. Tetapi binatang yang satu ini, yang keluar dari dalam bumi atau binatang yang kedua ini, berdasarkan Alkitab, dia tidak berperang dengan binatang yang muncul sebelumnya. Tetapi sebaliknya, ia menolong binatang yang sebelumnya atau binatang yang pertama. Tidak berperang, tapi menolong. Itu saudara bisa baca di Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Itu yang ke-8. Binatang apa itu atau negara apa itu, saudara yang kekasih? Negara yang akan menolong kekuasaan tanduk kecil. Yang terakhir, yang ke-9, saya masih ada yang lain, tapi karena waktu, saya akan berhenti sampai ke-9 saja. Yang ke-9 adalah binatang ini disebutkan dalam Wahyu pasal 13 memiliki 2 tanduk seperti anak domba, tapi akan berbicara seperti naga. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa naga ini? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa maksudnya binatang ini akan berbicara seperti naga? Nah, saya mau tanya kepada saudara. Dalam nubuatan Alkitab, kitab Wahyu khususnya, apa simbol naga ini? Atau naga ini simbol apa? Mungkin saudara katakan, setan. Well, memang benar. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang harus saudara mengerti, yang semuanya terlihat dengan jelas dalam Alkitab. Alkitab menerangkan dirinya sendiri, jadi saya tidak mengarang-ngarang apa yang saya katakan. Alkitab menerangkan ini. Ini yang saya maksudkan. Naga, menurut kitab Wahyu, adalah setan bekerja melalui Roma. Nah, mari saya terangkan. Dalam Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-13, mungkin saya baca kepada saudara, Wahyu 12 ayat 13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, yaitu Yesus. Apakah setan sendiri datang ke dunia ini untuk membunuh bayi Yesus? Tentu tidak. Tapi setan bekerja melalui Roma untuk memburu bayi Yesus. Nah, bagaimana dengan masa 1260 tahun masa aniaya? Well, berdasarkan Daniel 7 ayat 25, tanduk kecil yang akan menganiaya umat Allah milik yang maha tinggi. Tanduk kecil menurut Daniel 7 ayat 25. Tetapi dalam Wahyu 12 ayat 13 dan 14, atau ayat yang saya baru baca tadi, disebutkan naga yang akan menganiaya umat Tuhan selama periode yang sama, yaitu 1260 tahun. Kalau begitu, yang mana yang benar? Apakah naga yang menganiaya atau tanduk kecil yang menganiaya? Jawabannya, dua-duanya benar. Karena Alkitab dengan jelas menerangkan setan, si naga, dalam mewujudkan rencananya, ia bekerja melalui Roma. Nah, saudaraku yang kasih, jadi artinya binatang yang kedua ini atau negara ini bukan hanya akan berbicara seperti naga, tapi ia akan berbicara seperti Roma. Mungkin saudara penasaran, video sesudahnya saya akan menjelaskan ini dengan lebih jelas. Oke? Nah,
Binatang ini kalau begitu saudara yang kekasih akan menjadi partner, atau negara ini yang muncul dari dalam bumi ini akan menjadi partner dari binatang yang pertama, yaitu tanduk kecil. Wahyu 13 ayat 12. Karena binatang yang pertama ini akan menjalankan kekuasaan di depan mata binatang yang pertama. Lalu apa lagi? Binatang yang kedua ini akan membuat seluruh dunia menyembah binatang yang pertama. Kemudian, binatang yang kedua ini mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama. Jadi kalau saudara lihat di sini adalah binatang yang kedua ini pemunculannya adalah untuk memulihkan kekuasaan binatang yang pertama. Disebutkan juga binatang yang kedua ini akan mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama. Nah, Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata patung. Tetapi terjemahan yang lebih baik dalam bahasa Inggris akan lebih baik kita mengerti. Kata patung ini datang dari kata bahasa Inggris image, yang tidak selamanya berarti patung. Image di sini, saudara, memiliki arti yang lebih luas. Contohnya, saya beri contoh kepada saudara. Oh, saudara punya image di pandangan orang sudah jelek. Artinya, reputasi dari saudara sudah jelek di mata orang. Jadi kata image ini bukan hanya berarti patung, tapi juga berarti reputasi. Nah, apa reputasi binatang yang pertama yang akan dikembalikan oleh binatang yang kedua? Kita sudah pelajari dalam video sebelum, reputasi dari tanduk kecil adalah menyatukan kekuasaan gereja dan negara, church and state. Itulah image, reputasi dari tanduk kecil. Dan negara ini akan mengakui reputasi ini, akan mengembalikan kepada tanduk kecil image ini, yaitu persatuan gereja dan negara. Sekarang kalau begitu pertanyaan terakhir, siapakah binatang yang keluar dari dalam bumi ini yang akan memulihkan binatang yang terluka parah tapi sembuh ini? Siapa dia? Nantikan pembahasan selanjutnya.